isi hati saya kepada majelis hakim. Karena kasus ini telah menginjak-injak hak asasi saya sebagai manusia, telah merusak hidup saya, tidak saja saya pribadi, suami, namun anak-anak saya dan keluarga besar saya. Akibat pemaksaan kasus ini dan menetapkan tersangka secara terburu-buru, serta pemaksaan untuk segera mendakwa saya, kurang dari sebulan dari keputusan pra-peradilan yang membebaskan kami karena penahanan kami dan tak menerima. Sampai detik ini, saya tidak mengerti apa yang mendasari kejaksaan menetapkan saya jadi tersangka, dulu menahan saya dan kini mendakwa saya. Saya pernah melihat sebagian dari para jaksa tersenyum saat kami masuk ke ruangan ini di awal sidang sebagai terdakwa. Namun saya kembalikan ke diri saya. Mereka sama seperti saya. Mereka adalah juga makhluk Tuhan dan tidak sempurna. Suatu saat mereka akan mengerti bahwa saya tidak bersalah. Saya yakin sebagian besar dari mereka kini sudah tidak bisa lagi merasa nyaman dengan dakwaan ini. Karena mereka sudah menyadari bahwa mereka mendakwa orang yang tidak bersalah, namun tidak kuasa untuk menghentikan proses hukum yang berjalan, dan harus meneruskan dengan merekonstruksi pasal-pasal sesuai logika mereka berdasarkan dakwaan yang tidak cermat dan tidak benar adanya. Sebagaimana Yang Mulia tahu, pada bulan Desember 2011, beberapa bulan setelah menjabat sebagai manajer lingkungan di Sumatera, saya ditugaskan oleh pihak pimpinan perusahaan untuk datang ke Kejaksaan Agung untuk memberikan penjelasan mengenai apa itu bioremediasi dan bagaimana pelaksanaannya di PT Chevron. Saya pun menjelaskan kepada Kejaksaan Agung sesuai dengan aktivitas bioremediasi yang dilaksanakan di wilayah operasi Chevron berdasarkan ilmu yang saya pelajari dan masukan dari rekan-rekan kerja di lapangan. Tiba-tiba pada bulan Maret 2012, tepatnya tanggal 16 Maret, lewat berita di internet, mulai dari website Kejagung hingga beberapa laman berita, disebutkan beberapa nama tersangka tindak pidana korupsi kasus bioremediasi, di mana 5 diantaranya adalah pegawai dari PT Chevron Pacific Indonesia, dan saya disebutkan sebagai salah satunya. Ternyata penjelasan yang disampaikan kepada penyidik yang didukung dengan informasi dari lapangan melalui telepon ketika menerangkan kepada penyidik bulan Desember 2011 tersebut tanpa pemeriksaan lanjutan berakhir dengan mimpi buruk yang tidak pernah terfikirkan akan datang pada saya, menurut lantakan segalanya, merusak rencana keluarga, menghancurkan harkat dan martabat, merusak kebahagiaan anak-anak saya, serta merusak perasaan orang tua saya. Nama dan jabatan saya serta 4 pegawai lainnya terpampang di halaman berita internet secara jelas maupun tertulis di koran esok harinya sebagai tersangka tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada surat resmi penetapan sebagai tersangka datang kepada kami. Saya sendiri sangat kaget dengan penetapan tersangka itu karena saya tidak melakukan kesalahan sama sekali. Bahkan posisi saya saat ini sebagai manajer lingkungan juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan aspek kontrak, pelaksanaan proyek, dan aspek keuangan. Saat itu saya teringat, di bulan Februari 2012, seseorang yang datang pada waktu itu, Edison Effendi, datang dengan bapak-bapak jaksa tanpa status jelas ke Sumatera. Saya teringat ucapannya. Saat itu saya diminta tolong oleh pimpinan operasi dan pimpinan saya untuk ikut menyambut mereka di lapangan dinas. Di lapangan yang bernama Edison ini menghadapi beberapa teman saat pemberian briefing keselamatan. Dia bilang, sampai ketemu di pengadilan. Saat itu
memang saya tidak terima karena saya tidak tahu apa maksudnya. Dia menakut-nakuti teman-teman saya. Dan tidak mengerti mengapa dia bicara itu beberapa kali. Dan akhirnya saya sampaikan, hati-hati Pak, bicara persidangan di lapangan. Tolong Bapak hargai kami. Namun dia melengos seperti ini. Setelah itu saya tidak tahu bagaimana proses berjalan sampai saya membaca berita mengejutkan sebulan kemudian. Saya bingung Yang Mulia, kenapa saya dituduh bertanggung jawab atas kerugian negara untuk proyek yang pelaksanaannya dan pembayarannya sudah dari 2006, sudah berjalan dari 2006 dan berada di ujung kontrak saat saya menjabat, di mana saya sendiri tidak ada di Indonesia selama proyek berjalan. Dan saat saya menjabat, saya bukan pemilik proyek, tidak berwenang dalam pembayaran proyek serta proses cost recovery. Saya benar-benar tidak tahu Yang Mulia, apa itu proses cost recovery yang sebenarnya. Di luar itu, proyek ini sendiri tidak pernah mendapatkan hukuman pelanggaran lingkungan dari pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Terlebih lagi, yang mengejutkan fakta di persidangan menyebutkan proyek ini adalah memakai murni uang Chevron. Uang sebesar 9,9 juta dolar yang didakwa telah ditahan pemerintah dengan mekanisme over dan underlifting tahun yang lalu. Saya hingga saat ini bisa tetap berdiri tegak karena saya yakin saya tidak bersalah. Dan sejak bulan Maret 2012 itu, saya sudah mendapatkan dukungan yang kuat dari keluarga saya, rekan-rekan saya di Chevron, keluarga rekan-rekan saya, rekan-rekan akademisi, kolega di Chevron Pusat, alumni dari berbagai perguruan tinggi, bahkan pimpinan Chevron tertinggi. Mereka tahu bahwa saya telah menjalankan tugas dengan benar, sesuai nilai-nilai integritas yang harus dipegang oleh pegawai Chevron. Ini terbukti dari hasil audit tahunan perusahaan bahwa saya bersih dalam menjalankan tugas. Tidak ada pelanggaran etika bisnis yang merugikan pihak manapun, apalagi negara. Yang Mulia, saat saya pertama kali diperiksa sebagai saksi setelah dijadikan tersangka, para jaksa penyidik menanyakan, pertanyaan pertama adalah, apakah Anda tahu mengenai pengadaan? Dan saya memang tidak tahu sama sekali, saya jawab, karena bukan bagian saya, dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan tim saya. Pengadaan tersebut. Mereka lalu saling berpandangan dan menanyakan, loh, kenapa ibu ada di sini? Lalu saya pun balik bertanya, loh, bukannya Bapak yang menetapkan saya sebagai tersangka? Lalu 6 bulan kemudian, setelah dijadikan tersangka, saya baru dipanggil sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka. Dan saat hari pertama pemeriksaan tersebut, ada pengumuman perintah penahanan, di mana sebelumnya saya sudah diperbolehkan pulang oleh jaksa penyidik yang kini menjadi jaksa penuntut saya. Saya diperintahkan untuk ditahan di rutan Pondok Bambu. Namun saat diantar rutan Pondok Bambu tidak bisa terima dan harus dipindahkan malam itu juga ke rutan lain. Kejaksaan Agung panik. Saat itu saya menunggu 2 jam, hampir di hingga jam 11 malam di parkiran rutan Pondok Bambu. Akhirnya saya yang mulia dititipkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana rumah tahanan itu adalah rumah tahanan laki-laki. Waktu itu saya masuk ke dalam ruangan tanpa ventilasi, tanpa alas tidur, hanya lantai saja. Dan itu memang rumah tahanan laki-laki. Saya baru dapat masuk ruangan tahanan yang mulia pukul 1:30 pagi. Suami saya saat itu harus memastikan kamar dapat dikunci. Namun apa daya, 30 menit setelah suami saya pergi, kamar saya digedor-gedor oleh orang-orang yang saya tidak tahu. Saya diganggu 2 kali oleh orang-orang yang saya tidak tahu hingga saat ini. Saya dan suami selalu saling mengingatkan, jalankan tanpa tangis, serta tetap tersenyum.
Ini terinspirasi oleh didikan orang tua saya yang mengajarkan bahwa kita ini bukan bangsa pengecut. Jalani semua tantangan demi kebenaran. Yang mulia, selama 63 hari saya ditahan itu, saya hanya satu kali diperiksa sebagai saksi pada hari 20 di tahanan. Setelah itu didiamkan hingga dibebaskan 28 November 2012. Berdasarkan putusan pra peradilan tanggal 27 November 2012 yang memutuskan membebaskan saya saat itu juga karena penahanan yang tidak sah dan tidak ada buktinya yang mendukung tuduhan. Keputusan pra peradilan adalah juga memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mengembalikan nama baik serta harkat martabat saya sebagai manusia. Namun hingga kini tidak sedetik pun dilakukan oleh Kejaksaan. Dan waktu itu sayang sekali karena proses yang lama dari Kejaksaan Agung, saya terpaksa harus menambah hari tahanan saya 1 hari lagi. Dan ini sudah sangat melanggar hak saya sebagai manusia merdeka. Saya sudah menjalani hari-hari di rutan Pondok Bambu sebagai tahanan titipan. Namun karena saya ditempatkan di penjara, saya diperlakukan bak narapidana dan bersama 24 kadang hingga 30 orang dalam ruangan 4 kali 8 meter persegi, kami tidur di lantai tanpa adanya tempat tidur yang layak. Saya menahan kerinduan akan buah hati saya, dan setiap harus berjumpa mereka selalu ada batas waktu. Bapak-bapak, Ibu Majelis Hakim, selama 63 hari itu dan sejak proses pengadilan ini berjalan mulai 20 Desember 2012, keluarga saya tercerai berai. Suami dan anak bungsu saya harus pindah sementara ke Jakarta untuk rutin mendampingi saya, baik waktu itu saya ditahan dan saat ini saya menjalani persidangan dan melakukan wajib lapor secara mingguan yang sudah kami lakukan 27 kali hingga saat ini dengan patuh. Sementara anak-anak lain terpaksa dititipkan kepada beberapa keluarga di Riau tempat kami berada. Selama ini telah dirampas hak saya untuk bisa mendampingi anak-anak saya, menjalankan peran saya sebagai ibu untuk mereka. Dan ketidakadilan ini juga membuat anak-anak saya tidak bisa mendapatkan pelukan pendampingan dari ayah dan ibunya saat mereka terjaga, saat menjalani ujian, dan saat mereka harusnya dengan bangga jalan ke podium bersama orang tuanya menerima sertifikat kelulusan. Yang mulia, sebagai warga negara yang taat pajak, saya memohon kepada Yang Mulia untuk bisa menelik kembali betapa banyak pelanggaran hak azazi terhadap saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia. Secara resmi, laporan Komnas HAM yang telah keluar menyebutkan adanya pelanggaran HAM terhadap saya. Izinkan saya untuk memperlihatkan